Meski punya banyak program berbiaya besar, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada mesin uang perpajakan yang loyo. Tak hanya itu, ekonomi Indonesia juga di-warning oleh melambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Padahal Menko Purbaya sudah menggelontorkan ratusan triliun ke perbankan. Awas Pak Presiden, pajak dan kredit sama-sama kurang tenaga. Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kita ke soal perpajakan dulu nih. Ekonomi tumbuh di atas tahun lalu. Kenapa penerimaan pajak melambat meskipun Wamenkyu Swahasil udah jelaskan ini karena restitusi katanya? Ya, faktor restitusi bukan jadi faktor utama sebenarnya. Kalau dilihat dari komponen pajak yang paling besar itu adalah industri pengolahan. Meskipun pertumbuhan ekonomi diklaim bisa lebih dari 5%, tapi industri pengolahan yang sumbang 30% dari total penerimaan pajak itu kondisinya sekarang sedang babak belur ya, sedang mengalami tekanan, sedang ada kenaikan biaya produksi, biaya bahan baku, persaingan dengan produk impor yang semakin menggila. Jadi tekanan industri juga berpengaruh pada penerimaan pajak. Kemudian struktur ekonomi Indonesia adalah dari basis komoditas. Jadi kalau dicek komoditas unggulan ekspor mulai dari batu bara itu minusnya masih besar, masih di atas 18% dibandingkan tahun lalu. Kemudian nikel masih minusnya 8,9% dibanding tahun lalu. Sawit ada rebound 1-2 bulan terakhir, tapi kalau dibandingkan year on year, itu juga masih ada kontraksi. Jadi komoditas ini belum bisa menjadi andalan dalam mendorong dari sisi penerimaan pajak maupun PNBP. Ada Cortex juga, jangan lupa yang sudah dijanjikan sebenarnya oleh Pak Purbaya akan dibenahi, tapi sebenarnya butuh waktu ya untuk melakukan evaluasi total terhadap Cortex. Jadi yang diharapkan pada awal tahun 2025 Cortex itu bisa ngangkat kepatuhan tax compliant dari sisi pajak, tapi ternyata Cortexnya nggak bisa terlalu banyak diharapkan. Kemudian juga ada quick win yang diharapkan dari sisi penegakan aturan korupsi pajak. Tapi kan ini butuh proses ya. Meskipun kita apresiasi Pak Purbaya soal pencekalan Dirjen Pajak sebelumnya, kemudian pengusaha-pengusaha yang terkait ya dengan manipulasi pelaporan pajak, khususnya pada periode tax amnesty. Tapi untuk menjadi uang masuk ke kas negara, tentu ini semua butuh waktu. Harapannya bisa cepat selesai prosesnya, 2026 itu bisa menutup shortfall pajak. Nah, jadi dengan kondisi yang ada sekarang, estimasi untuk shortfall penerimaan pajak itu bisa 250 triliun sampai 300 triliun rupiah sampai akhir tahun 2025 ini. Oke, berarti artinya restitusi ini bukan satu-satunya penyebab, tapi tadi soal bagaimana adanya tekanan industri dan lain sebagainya. Mas Bima, dalam 2 bulan, ini kan pemerintah harus ngumpulin 700 triliun lebih untuk mencapai target. Apa resikonya kalau gagal? Konteksnya pembiayaan program Presiden Prabowo kan juga berbiaya besar nih, ada banyak program-program prioritasnya. Ya ini kalau sampai gagal dan pasti akan ada shortfall ya. Shortfall kan artinya gagal mencapai target penerimaan pajak, maka konsekuensinya adalah utang. Tadi dijelaskan oleh Mbak Okta juga bahwa kalau utang pun juga nggak mudah hari ini. Karena spread ataupun selisih dari SBN misalnya dengan surat utang dari Amerika Serikat, spread atau selisih imbal hasilnya juga relatif sempit. Kemudian kalau kita lihat ya dari sisi utang, itu juga terjadi undersubscribe. Jadi setiap kali ada penerbitan utang atau SBN baru, tidak seperti sebelumnya oversubscribe. Jadi ini jadi salah satu tantangan. Sementara kalau dilihat ada yang nggak matching antara shortfall penerimaan pajak yang cukup besar diproyeksi, tapi di sisi yang lain defisit APBN-nya masih jauh tuh dari target APBN atau asumsi APBN. Ini artinya apa? Ini artinya memang yang direm sekarang ini adalah dari sisi belanja. Maka efisiensi anggaran meskipun sudah dipacu untuk melakukan realisasi lebih cepat pada 2025 sisa tahun ini, tapi tetap saja untuk realisasi dari sisi belanja ini proyeksinya yang akan ditekan
Dan efisiensi untuk tahun 2026 ini dipastikan akan berlanjut, bahkan angkanya jauh lebih besar dibandingkan 2025. Oke, ini jadi catatan nih, hati-hati karena utangnya bisa makin menguat kalau terjadi shortfall pajak itu tadi. Mas Bima, kita ke angka defisit APBN per Oktober, realisasinya 479,7 triliun, 2,02% PDB, dan sebetulnya masih rendah dari outlook APBN yang 2,78. Pertanyaannya kok bisa sih defisit angkanya terjaga meskipun itu tadi kondisinya banyak program berbiaya tinggi, penerimaan pajaknya juga loyo, mungkinkah kondisi seperti ini? Ya, biaya tinggi dari belanja pemerintah harus dicek dari mana sumbernya. Jadi kalau biaya tinggi untuk makan bergizi gratis, ternyata 71 triliun itu mengambil dari dana-dana transfer daerah yang dipangkas sepanjang 2025. Kemudian alokasi anggaran untuk sekolah rakyat itu juga mengambil dana pendidikan yang sudah dialokasikan sebelumnya. Jadi kalau dilihat ini hanya utak-atik dari hasil efisiensi anggaran. Yang dikorbankan adalah realisasi anggaran di daerahnya itu akan sangat rendah. Jadi tanpa meningkatkan penerimaan pajak, bisa nggak defisit terjaga? Jawabannya adalah bisa, tapi yang harus dikalkulasi MBG ini merugikan atau mengambil program apa yang sebenarnya program esensial pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, yang sebenarnya punya dampak berganda ekonomi lebih besar daripada makan bergizi gratis. Atau program-program pemberdayaan UMKM di daerah ini ikut terganggu karena adanya efisiensi anggaran untuk program yang sifatnya populis. Dan jadi kalau kita mengkalkulasikan itu, maka kita akan melihat program populisnya tidak memperlebar defisit APBN, tapi efek sampingnya yang dirasakan adalah ekonomi sebenarnya nggak bergerak di daerah secara optimal. Jadi ada konsekuensinya. Oke, artinya ada apa ya, semacam tambah sulam gitu lah ya untuk membiayai program-program Yes. itu. Mas Bima, kalau tadi itu soal bagaimana pembiayaan dari segi pajak yang juga loyo dan lain sebagainya. Tapi ketika defisit terjaga jauh di bawah outlook, sekarang kondisinya kenapa justru terjadi outflow atau kaburnya dana asing dari SBN November ada 10,4 triliun dana asing yang hengkang dari instrumen Kemenkyu. Ya, sebenarnya peringatan dari beberapa lembaga internasional ya, salah satunya S&P juga, bahwa ada tantangan pertumbuhan 2026 ke depan. Kemudian dari sisi ya, defisit APBN. Kalau sekarang pun coba diutak-atik antara belanja populis dengan mengorbankan efisiensi anggaran terutama di daerah, memangnya tahun 2026 efek dari efisiensinya tidak akan sebesar ini ke perekonomian. Jadi banyak yang memprediksi, memproyeksikan termasuk Selyo sendiri bahwa tekanan ekonomi dari eksternal, dari domestik, dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri itu bisa membuat confidence ataupun investor yang ingin masuk di pasar surat utang portfolio itu akhirnya melakukan wait and see, mengkalkulasi kembali. Begitupun juga tren perusahaan-perusahaan yang ingin ekspansi dengan mengandalkan utang. Nah, ini kan obligasi ini tidak hanya surat utang pemerintah, tapi juga ada obligasi korporasi dan swastanya juga akhirnya jadi wait and see. Terlihat sebenarnya ada hubungan. Pasar obligasi swastanya juga lesu, tapi di sisi yang lain juga investor memahami karena sebelum menerbitkan obligasi swasta, tentunya investor juga harus melakukan pinjaman ke bank. Nah, banknya tadi disebutkan oleh Bank Indonesia ya bahwa kredit menganggurnya itu 2.400-an triliun rupiah ditambah injeksi likuiditas 200 triliun dari Pak Purbaya. Ini efeknya sampai sekarang belum mampu menurunkan lending rate atau suku bunga pinjaman dan memompa pertumbuhan kredit di sisa tahun 2025. Oke, PR juga untuk pemerintah soal bagaimana menjaga kepercayaan dari investor. Mas Bima, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, tadi kalau disebutkan prediksinya kalau misalnya pemerintah nggak segera gerak cepat, shortfall-nya bisa mencapai 250 sampai 300 triliun. Nah, prediksi Anda kalau tadi shortfall-nya segitu, sekaligus defisit APBN-nya kira-kira berapa nih, Mas? Apakah makin lebar dari yang sekarang 2,02 itu atau seperti apa? Ya, defisit APBN-nya akan ada pelebaran mencapai 2,2% dari PDB. Tapi kita tidak bisa melihat hanya angka, oh defisitnya masih jauh lah di bawah target atau asumsi atau di bawah yang dibolehkan Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3%.
Tapi sebenarnya yang bisa dibaca kalau tahun ini masih bisa di-manage dengan berbagai cara, tahun 2026 ini bagaimana caranya? Kalau situasi booming harga komoditasnya itu masih tidak bisa diharapkan, kemudian dari sisi perbaikan administrasi perpajakan yang harusnya bisa dikejar cepat, ini butuh waktu lebih lama, penegakan hukum termasuk untuk pengembalian korupsi di sektor perpajakan, sektor bea cukai, maka harus ada extra effort nih untuk bisa menjaga agar defisitnya tidak makin melebar di 2026. Karena mencari utangnya akan lebih susah dan 2026 juga akan lebih susah lagi untuk memungut pajak terutama di kelompok-kelompok yang memang rentan seperti ke kelompok menengah. Maka harus ada extra effort. Extra effortnya apa? Kita selalu dorong, salah satu yang paling cepat bisa dikerjakan, itu adalah terus mendorong penegakan aturan under invoicing. Jadi transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan volume, dengan nilai, terutama di sektor sumber daya alam, itu nilainya bisa sampai 1.000 triliun rupiah lebih kalau memang serius. Di batu bara, di nikel, kemudian di sawit, ada juga di timah, di emas untuk yang konteks impor. Ini kalau bisa dilacak dan dilakukan penagihan sanksi yang tegas, ini bisa positif bagi penerimaan pajak paling nggak 2026. Hmm. Selain itu juga, kalaupun ada instrumen pajak yang baru tanpa mengenakan pada objek pajak yang sama, maka jawabannya adalah adanya instrumen pajak kekayaan. Nah, ini kita sedang dorong RUU maupun naskah akademiknya kita akan tawarkan kepada Kemenq, kepada DPR, sehingga mereka yang memang super kaya itu harus membayar pajak lebih mahal. Jadi bukan kelas menengah, apalagi kelas bawah yang harus didorong atau dipacu untuk tertib bayar pajak, tapi justru kelompok yang paling atas. Nah, selain itu juga kalaupun ada kebijakan inovasi terkait dengan perluasan cukai, ini memang harus ada perluasan cukai, cuman harus dilihat juga situasi dari tiap industri atau tarif cukainya seperti apa. Jadi harus ada extra effort. Nah, dari segi belanja pemerintah, ini diharapkan efisiensi itu harus tajam ke atas. Kalau mau efisiensi, Pak Prabowo harus berani rem tunjangan, fasilitas, kemudian gaji yang berlebihan, terutama pada anggota dewan, terutama pada menteri-menteri, wakil menterinya, rangkap jabatannya kemudian dihapus. Nah, jadi dengan cara itu orang akan melihat bahwa yang dikejar tahun 2026 itu bukan Pemda, itu bukan kelas menengah, tapi mereka yang memang harus jadi objek atau sasaran dari efisiensi anggaran. Jadi harus ada perubahan paradigma soal efisiensinya. Oke, Dan perbaikan. satu lagi adalah, ya, Ya, silakan. extra effortnya adalah soal utang. Nah, utang ini harus ada renegosiasi sehingga utang seperti kereta cepat atau WUS tidak jadi beban APBN. Saya setuju 100% dengan Pak Purbaya. Banyak cara alternatif, jangan sampai ini diteruskan menjadi beban APBN. Oke, ini perbaikan harus segera mungkin, jangan sampai main di zona aman, yang penting di bawah dari yang diperbolehkan defisitnya oleh undang-undang. Pas Bima, kita ke penyaluran kredit yang melambat. Bank Indonesia kan bilang pengusaha masih nahan ekspansi atau wait and see, tadi juga Mas Bima sudah menyinggung soal ini. Apakah bisa disimpulkan gini, pengusaha ini lagi ngeliat resiko bisnis di Indonesia atau mungkin resiko pengelolaan keuangan negara, mungkin seperti itu? Ya, salah satunya juga melihat itu dan melihat permintaan tahun depan gimana sih. Karena apalagi 200 triliun rupiah injeksi ke Bank Himbara atau Bank BUMN itu belum mampu juga menurunkan suku bunga pinjaman secara signifikan. Jadi kita monitor terus, mulai dari pencairan yang diklaim ya oleh Bank Himbara itu sudah 100%, ada yang 80% lebih, tapi nggak bergerak signifikan penurunan dari lending rate-nya, terutama pinjaman terkait dengan modal kerja dan terkait dengan belanja investasi di perusahaan-perusahaan atau debitur itu suku bunganya relatif flat gitu. Artinya apa? Artinya pengusaha akan melihat ini masalahnya bukan kelebihan likuiditas nih. Masalahnya adalah gimana menyalurkannya. Jadi jangan tambah lagi likuiditasnya. Karena kalau yang terjadi ada tambahan terus likuiditas dari SAL pindah kepada bank BUMN, ini belum tentu memompa pertumbuhan kredit. Dan ini yang disebut sebagai dorman ekonomi sebenarnya. Jadi pengusaha juga ngelihat sekarang ini uang banyak sekali di bank.
ada kredit yang tidak dicairkan, ada likuiditas yang berlebih, tapi kami nggak confidence untuk mengambil itu karena demand-nya belum terdorong. Jadi Pak Purbaya harus merubah paradigma, Bank Indonesia juga harus merubah, OJK. Paradigma yang sebelumnya adalah dorman ekonomi, dari dorongan sisi supply atau pasokan uang, itu menjadi demand ekonomi. Jadi entrepreneurship-nya, efisiensinya harus dikelola, jangan sampai kena kepada permintaan di banyak daerah. Itu menggeser paradigma itu yang harus segera dilakukan nih. Kalau nggak, percuma. Ada tambahan likuiditas terus diinjeksi, suku bunganya nggak turun. Yang terjadi justru suku bunga depositonya yang turun, bukan suku bunga kredit atau pinjamannya. Yang membuat banyak yang nggak tertarik untuk menaruh uang di Indonesia. Nah, ini yang harus diubah. Jadi demand side ini yang harus digerakkan. Dan demand side ini kuncinya adalah pajak yang kondusif bagi kelas menengah dan pembukaan lapangan-lapangan kerja sehingga programnya itu benar-benar tepat sasaran, bisa gerakan sisi demand, sisi permintaan. Ini yang kelihatannya masih agak kurang Ya. dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Oke, masih ada waktu untuk kejar penerimaan negara sesuai target, termasuk tadi bagaimana perbaikan dari sisi kepatuhan perpajakan, tapi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai pembiayaan populis tadi membuat ekonomi jalan di tempat atau bahkan defisit makin melebar. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira sudah Terima bersama kasih. di Kompas Bisnis.